Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ingin praktek manasik umroh. Penasaran? Ayo kita pasang dulu ya. Sunnahnya tuh memang kita tidak pakai kopiah ya atau penutup. Dan kalau aslinya tidak ada pakaian yang lengkap seperti ini. Cukup satu sebagai sarung dan satu sebagai baju dibelitkan. Sekarang kita akan praktek pakai sarungnya ya. Simple, sederhana. Tapi kalau kurang kurang paham, maka nanti ribet nanti. Terutama bagi yang jarang pakai sarung, akan susah. Makanya biasanya itu ada sabuknya, ada ikat pinggang. Kalau saya tidak pakai ikat pinggang, karena tiap hari juga pakai sarung. Soal ini kita lipat begini ya, agar menghindari kalau kebuka. Ini kita lipat begini, sudah. Kita gini dulu. Jangan terlalu rapat juga ya, kalau kerapetan nanti susah. Ini nanti nggak ada celana, nggak ada celana pendek, nggak ada celana dalam, nggak ada kaos, nggak ada apapun. Ini cuma contoh aja. Kemudian berikutnya, ini buat yang bajunya ya. Ini panjang ini. Kemudian ini kita belitkan. Nanti sunahnya ketika tawaf itu, dia yang tangan kanan itu dibuka. Jadinya yang kiri itu agak dipendekin segini. Nanti yang kanan lewat sini. Yang kanan nanti lewat sini ya. Tuh, begini. Gini ya. Kemudian langkah yang pertama adalah niat. Niatnya di mana, Ustaz? Niatnya itu ada di miqat namanya. Kalau dari Indonesia itu, kalau kita dari Madinah dulu itu, kalau ziarah ke makam Rasulullah SAW sekian hari baru kemudian bertolak ke Mekah, maka kita nanti akan ada di mana? Di Bir Ali namanya ya. Mikotnya orang Madinah itu di Bir Ali. Mikot itu apa sih? Daerah tanah halal yang dekat tanah haram. Daerah tanah halal yang dekat tanah haram itu nanti. Jadi sebelum masuk ke Mekah dikit, nah di situ ada tempat mikot. Pakaian seperti ininya biasanya boleh dari hotel atau ketika di situ ya, pakai ganti-ganti itu ketika di situ. Kalau kami dulu dari hotel udah pakai seperti ini, udah telanjangin semuanya itu udah nggak ada. Jadi cukup ini. Kemudian ketika di berali kita tipis-tipis macam-macam ya, buang hajat, kemudian ambil wudhu, kemudian kita sholat sunnah ihram gitu ya, 2 rakaat di masjidnya seperti itu. Kemudian setelah itu kita niat labbaika Allahumma umrotan gitu. Untuk niat yang pertama ya, saya niat umroh untuk diri saya. Nanti kalau untuk umroh yang kedua, ketiga dan seterusnya bisa umroh sunnah. Kalau yang pertama umroh wajib, 2, 3, 4 umroh sunnah untuk ahli kubur kita biasanya ya, seperti itu. Kemudian disunahkan selalu mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dan larangan-larangan umroh itu udah tidak boleh dilaksanakan sampai nanti tahallul di akhir nanti ya. Misalkan menutup kepala dan pakai alas gitu, kecuali kalau misalkan memang ada uzur, tidak ada alas lain ya silakan pakai sepatu. Tapi kalau nggak ada uzur bisa diriwayatkannya itu tanpa alas. Terus tuh biasanya jamaah itu di base itu selalu dibimbing sama mutawifnya ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik annal hamda lak wal mulka la syarika lak, labbaika annal hamda lak wal mulka la syarika lak. Terus itu sunahnya terus hingga akhirnya nanti ikut sampai ke Masjidil Haram ya. Kemudian sampai turun ke bawah kayak eskavator namanya ya. Apa itu? Kemudian ke Maltaf nanti ke bawah. Ini Masjidil Haram, kemudian ke bawah lagi ada. Nah,
Ketika pertama kali melihat Ka'bah itu Masya Allah rasanya indah sekali. Disunahkan di situ ada membaca doa ya. Doa ketika melihat Ka'bah itu nanti bisa dicek di literatur yang lain ya. Ketika selesai, ketika kita melihat Ka'bah, maka labbaik Allahumma labbaiknya udah kita hentikan. Baru kita langsung masuk ke sini nih. Agak cepat. Kita sejajarkan ya. Ini pengenalan ini empat rukun. Ini rukun Hajar Aswad, ini rukun Iraqi, ini rukun Syam, ini rukun Yamani ya. Yang sejajar dengan Irak, sejajar dengan Syam, sejajar dengan Yaman. Nanti di sini ada kayak ada kelepas begitu tuh, ada kain kiswanya itu kelepas, itu nanti disunahkan untuk memegang tangan kanan atau sampai menciumnya ya. Kalau yang ini juga di sini nih yang luar biasa ini Hajar Aswad ini disunahkan untuk mencium. Kalau nggak kekejar, nggak keburu, itu ya cukup dengan lambaian tangan, isyarat untuk mencium. Oke, bagaimana cara mengawalinya? Dihitung satu putaran itu dari rukun Hajar Aswad kembali ke rukun Hajar Aswad. Nanti akan melewati beberapa titik. Doanya 7 kali itu terserah, bebas ya. Dianjurkan untuk banyak membaca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terus itu. Diusahakan ini tiap begini, tidak boleh begini, tidak boleh membelakangi ya. Dan tidak boleh masuk ke pondasi atau masuk ke sini nih. Ini namanya bentar. Ini adalah multazam, tempat yang dikabulkannya banyak doa-doa itu di sini ya. Kemudian ini juga kalau bisa kita tangannya itu ke sini, ke pintu Ka'bah itu afdol. Ke sini juga kita baca doa di sini. Untuk masuk ke sini agak berat. Di sini itu untuk wanita dia misalnya. Kalau laki-lakinya dari sini itu nanti diusir sama askarnya yang di sini. Laki-laki itu dari sini nanti. Mau menerobosnya itu dari sini. Berat sekali tapi ya. Kalau nggak atas izin Allah berat sekali untuk mencium Hajar Aswad. Kemudian di sini adalah Maqam Ibrahim. Ya, di sini adalah Maqam Ibrahim, tempat di mana Kanjeng Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah pertama kali. Sini. Kemudian di sini aja ada apa? Hijri Ismail. Ini setengah lingkaran. Kalau kita bisa sholat di sini, kita biasanya itu akan dibuka di beberapa waktu setelah sholat jamaah biasanya ada. Kita kalau udah bisa sholat di sini, maka itu seperti sholat di dalam Ka'bah. Sholat di sini seperti sholat di dalam Ka'bah. Kami sebelumnya kemarin juga sempat sekali sholat di Hijri Ismail. Kenapa? Karena ini bagian dari Ka'bah dulunya ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi perkenalan terus ke sini, kemudian di sini itu ikutnya ke sini, Bang. Oh iya, ini ada talang emas ya, talang emas. Ini di sini ada talang emas, ini juga tempat mustajab untuk doa. Ini talang emasnya belum dikasih. Kemudian ke sini, ini lengang biasanya, yang ruang banget di sana. Ini agak lengang, tapi nggak terlalu. Yang paling lengang di sini. Paling lengang di sini, kemudian di situ udah mulai ramai tuh. Di sini ada yang tadi itu di rukun apa tadi? Rukun Yamani itu. Ya, rukun Yaman nanti kita disunahkan untuk ini. Untuk pegang tangan kanan atau menciumnya. Baru ada sini ke situ baru Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masuk. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampai sini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelumnya tadi kemarin ya, awal kali itu bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Awal kali di situ tadi itu bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai ya? Selesai. Kemudian kita akan disunahkan untuk sholat sunnah ya, menghadap ke arah kiblat. Kalau bisa di belakangnya Makom Ibrahim, tapi kan ramai banget, maka kita biasanya agak ke belakang. Sholat sunnah 2 rakaat ya, selesai. Anggap selesai ya. Oke. Kalau udah selesai itu nanti bisa diginiin karena udah selesai ini ya, sudah selesai apa itu? Tawafnya udah selesai, maka kita begini. Kalau untuk sholat juga begini bisa, ya. Enggak pun ya enggak masalah ya. Ini mohon dikoreksi kalau ada kesalahan dan beberapa yang lewat tadi itu mohon maaf ya. Setelah selesai, kemudian ini kita disunahkan ya. Kita disunahkan untuk minum air zam-zam, minum air zam-zam sambil berdiri kemudian melihat Ka'bah dengan doa yang sudah disyariatkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka misalkan ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban dan seterusnya sambil melihat Ka'bah ya. Setelah itu nanti disunahkan juga airnya itu dibasuhkan ke mana? Ke kepala-kepala gitu. Oke, selesai. Kemudian setelah itu kita bergerak tuh. Kita bergerak ke bukit Sofa ini namanya ya. Kemudian kita baca apa? Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah ya. Kemudian kita juga Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar gitu. Sambil membayangkan kita mencium Hajar Aswad. Karena ini nanti sejajar dengan Hajar Aswad. Kita nanti itu akan naik tuh, naik, kemudian sampai sini. Kemudian kita Bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian ke Bukit Sofa tuh. Ini dari Sofa kemudian kita ke Marwah. Kemudian nanti ada apa itu? Ada disunahkan untuk lari-lari kecil di sini. Ada warna hijau. Ininya belum kita garis. Ketika di warna hijau di sini ada tet gitu. Dengan doa, kemudian kita ke sini. Ini perbanyak doa ini ya. Doanya kurang hafal saya, mohon maaf. Itu nanti di travel itu akan dijelaskan kembali. Kalaupun kita salah nanti mohon maaf ya, mohon maaf. Tolong dikoreksi di komen di bawah ya. Kemudian kita terus ke sini. Ini sudah masuk ke 2 ya. Bukan kedua, kemudian kita mungkin Bismillahirrahmanirrahim ke arah Ka'bah. Kemudian kita masuk ke putaran ketiga. Ini aslinya ini capek, jauh banget. Nah, kemudian di sini disunahkan lagi yang sebelumnya tadi lewat. Di sini juga di Bukit Marwah itu disunahkan berdoa ya, berdoa untuk kebaikan kita, kebaikan orang-orang yang kita cintai, kebaikan untuk kaum muslimin. Kemudian kita kesini lagi, kemudian di garis hijau kita agak lari kecil sambil berdoa. Ini yang keberapa? Yang ke-1, 2, 3, yang ke-4. Kemudian selesai kita menghadap, kita tawajuh kepada Ka'bah ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Kemudian begini di lampu hijau kita agak lari kecil. Kemudian sini. Ini yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita doa dulu di Bukit Marwah. Kemudian kita kesini lagi. Kemudian di lampu hijau kita lari kecil ya. Gitu. Kemudian kita dengan Bismillahirrahmanirrahim ya, sambil Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Nanti kalau benar-benar umroh nanti kami doakan yang nonton semuanya bisa umroh, apalagi bisa haji, amin ya. Nanti banyak belajar lagi ya, dan saya pun juga mohon doanya agar bisa ke sana berkali-kali dan
bisa terus belajar kembali. Nah ini yang putaran terakhir nih, putaran yang ke-7. Ketika putaran yang ke-7 ada yang hijau. Nah kita nanti akan berdoa itu Rabbil warham wa'fu dan seterusnya ya. Watakar dan seterusnya. Selesai di sini itu nanti ada prosesi tahallul. Alhamdulillah itu dari capeknya luar biasa. Itu nanti insya Allah nikmat sekali ketika nyampe sini. Nanti di tahallul itu mencukur, ada taksir, ada di taksir itu dipendekin, tapi kesunahannya itu dihabisin ya. Di apa itu? Di tahlik ya. Dihabisin. Ya kalau di sini tuh biasanya cuma 1, 2, 3 gitu tuh. Sama biasanya sesama teman atau sama mutawib atau sama tour leader dan seterusnya. Laki-laki ke laki-laki, perempuan ke perempuan, atau kalau perempuan itu bisa mahramnya, bisa suaminya, bisa anaknya, bisa mertuanya, bisa orang tuanya. Yang laki-laki silakan. Dan perlu diingat untuk perempuan itu karena aurat itu termasuk rambut, maka dijaga rambutnya, jangan sampai pas motong itu jangan sampai kelihatan orang gitu ya. Maka dikerudungnya itu ke bawah aja. Nah gitu. Kalau di sananya itu umrohnya sampai 3 kali, maka yang terakhir aja nanti kita gundul sekalian pelontos habis. Itu insya Allah sunnah ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semua kelebihan, kebaikan, kesempurnaan datang dari Allah. Semua kesalahan, mungkin ada ketidaktepatan, ada kekeliruan, mohon diingatkan, dan semuanya berasal dari saya. Terus mengembangkan kapasitas diri. Semoga kita diangkat, semoga kita diundang sama Allah ke Baitullah dan ditemui oleh Allah di sana, dan senantiasa memperbaiki diri, menghafalkan doa-doa yang diperlukan ketika di sana. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.